Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berlimpah, dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat Kang Sirot semuanya, ya saya panggilnya begitu ya. Untuk para subscribernya Kang Sirot Channel, ya saya panggilnya sahabat saja agar kita semuanya lebih dekat secara batin ya, walaupun kita tidak bertemu secara fisik. Akan tetapi dengan video-video yang saya share, semoga itu bisa menjadi penambah kaitan batin kita semua, dan semoga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa sih yang tidak hafal ya kalimat atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Pasti semuanya hafal di luar kepala, karena bacaan basmalah ini sering kita lakukan, sering kita baca setiap kita melakukan hal-hal yang baik ya. Bahkan pekerjaan yang mubah pun kita membaca basmalah. Tidur itu mubah, baca basmalah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau makan juga baca basmalah, ya kan? Apa doa makan? Allahumma barik lana, tetap ada Allahnya. Ya, artinya kita membaca asma Allah, diawali dengan asma Allah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya saya jelaskan artinya dulu, ya terjemahnya dulu sebelum ke fadilahnya, ke keistimewaannya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini artinya Bismillah, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut asmanya Allah, nama Allah. Ar-Rahman yang maha penyayang. Dan ini menurut para ulama khusus umum ya, penyayangnya umum untuk semua orang di dunia. Mau dia mukmin, mau dia kafir, tetap akan mendapatkan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka di dunia ini semuanya orang manusia ya hidup dengan rahmannya Allah. Yang mukmin Allah kasih rezeki, yang kafir pun Allah kasih rezeki. Nah itu maha rahman Allah. Yang melihat Allah kasih nikmat melihat. Yang tidak melihat pun karena tunanetra Allah juga kasih nikmat dengan maha rahmannya Allah. Bisa melihat dengan hatinya, dengan perasaannya. Ya. Itu makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus spesial untuk orang-orang mukmin di surga. Jadi di surga nanti, di akhirat nanti, Ar-Rahim ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya kalimat basmalah ini, setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah, karena At-Taubah itu salah satu surat yang menceritakan tentang peperangan, makanya tidak diawali dengan basmalah ya. Karena peperangan itu tidak boleh ada rasa kasih sayang karena perang ya. Surat-surat pada yang lainnya ya itu diawali dengan basmalah. Al-Fatihah pakai basmalah. Bahkan mazhab Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i basmalah itu termasuk suratul Fatihah. Berbeda dengan mazhab Hambali. Basmalah itu tidak termasuk suratul Fatihah. Hanya nanti cara wakofnya juga berbeda ya antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i karena terkait dengan kalimat basmalah ini.
Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau pekerjaan tidak diawali dengan basmalah, maka pekerjaannya itu terputus. Artinya tidak mendapatkan pahala, walaupun baik. Nah, makanya diawalilah dengan basmalah. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah. Sebelum wudhu itu kan sunnah ya, baca basmalah. Sebelum sholat, baca basmalah. Ya. Yang mubah saja, tidur, makan, minum, baca basmalah. Apalagi yang sunnah dan yang wajib ya, baca basmalah. Nah, kemudian apa keutamaan Bismillahirrahmanirrahim? Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau kita punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan yang ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wiridkan kalimat basmalah ini 1000 kali. Bacaan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim dibaca 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menjaga ini ya, hak-haknya basmalah. Hak-haknya basmalah apa? Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya ya, harus tepat, harus dipenuhi hak-hak bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 1000 kali dibaca. Dan lakukan rutin selama 12 hari. Ini menurut Imam Ghazali ya. Maka insya Allah hajatnya akan segera dikabulkan. Ini bisa dicoba ya. Dan insya Allah saya juga sedang melaksanakan ini. Ya, mudah-mudahan Allah cepat mengabulkan hajat-hajat saya. Dan insya Allah nanti akan saya share ya. Hajat saya itu masih rahasia ya. Nanti kalau sudah terwujud Allah ngasihnya apa duluan, karena ada 3 permintaan ya dengan kalimat basmalah ini. Nanti mana yang paling dulu akan saya share, dan tujuannya nanti bukan ria ya, tapi tahadus bi ni'mah. Ya, tahadus bi ni'mah, menyebut nikmatnya, mengatakan, menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, zikir atau wirid dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, kata Imam Ghazali, hajat sebesar apapun akan Allah kabulkan. Dan caranya, setiap malam habis sholat hajat bacanya 1000 kali dan dilakukan selama 12 hari. Gak lama kok ya. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali itu 1 jam juga selesai. Intinya kita memohon dengan kekuatannya Bismillahirrahmanirrahim ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan doa itu harus ada yang nganter. Ya, yang nganternya ini adalah ibadah kita. Ibadah yang istimewa. Ada doa yang diantarnya dengan sedekah. Misalkan kita pengen sembuh dari sakit ya, karena baginda Nabi bersabda ya, dawu maradhakum bis sedekah, obatilah sakitmu dengan sedekah. Kemudian as-sadaqatu tajlibu rizqa, sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Nah, dibeli tuh ya, doa kita diantar dengan sedekah. Ada yang nganternya, ada kurirnya. Kurirnya itu adalah sedekah. Nah, kemudian kita juga punya nih, ditambah ya. Kita biasa bersedekah kan ya, walaupun tidak maksimal sedekahnya, rutin misalkan ke masjid ya setiap subuh, walaupun tidak besar, tapi mudah-mudahan itu juga bisa menjadi
kendaraannya, doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih mantap lagi ditambah dengan wirid Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali selama 12 hari. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilakukan setelah sholat hajat 2 rakaat. Setelah kita membaca Bismillah 1000 kali, kita berdoa. Doanya bebas, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, monggo. Yang penting apa yang kita inginkan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita punya proposal, ya, pengajuan. Ada proposal kepada Allah, kita catat saja keinginan-keinginan kita, ingin mobil, ingin rumah, ingin punya tanah, ya, ingin punya sawah ladang dan sebagainya, catat. Kemudian kita sampaikan setelah kita membaca Bismillah 1000 kali. Nah, nanti satu persatu nih Allah di tahun ini mana yang didahuluin gitu. Kita jangan menolak ya pemberian Allah berapapun. Nanti misalkan kita ingin mobil, ternyata diberinya rumah, berarti memang Allah tahu kebutuhan kita, kita butuhnya rumah. Kita mintanya rumah, malah dikasih sawah. Nah kan begitu. Kita pengen mobil, malah dikasih jalan usaha. Nah itu adalah skenario-nya Allah. Karena ujung-ujungnya nanti satu persatu akan Allah kabulkan. Asal kitanya istiqomah, mengamalkannya, kemudian kitanya juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, Allah berfirman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala apa yang kita benci itu menurut Allah mah baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadangkala apa yang kita cintai, kita sukai, menurut Allah mah jelek ya. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, keinginan kita kemudian belum dikabulkan, malah yang didatangkan hal lain. Bisa jadi yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Misal kita pengen mobil, berdoanya dikasihnya sawah. Mungkin bisa jadi mobil itu tidak akan baik untuk kita. Kalau kita punya mobil, dikasihnya sawah, kita malah bercocok tanam lah gitu ya. Takutnya dikasih mobil malah nanti jalan-jalan dan sebagainya ya. Akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah ada kisah Sa'labah ya, kisah Sa'labah. Sa'labah ini orang yang tidak punya harta, miskin. Saking miskinnya, sholatnya gamisnya tuh gantian sama istrinya. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, Sa'labah, kenapa kamu sholat berjamaah telat terus? Kata Sa'labah, mohon maaf ya Rasulullah, gamisnya saya gantian. Istri saya dulu sholat, setelah istri saya sholat, baru saya pakai gamis dan menuju ke masjid. Makanya saya telat terus berjamaah. Karena istrinya tidak kuat dengan kondisi kemiskinannya, akhirnya menyuruh suaminya untuk meminta doa kepada Rasulullah. Nah, Sa'labah akhirnya meminta kepada Rasulullah bahwa kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Diminta, ya Rasulullah, mohon doakan saya agar saya menjadi orang yang kaya harta. Ditolak sama Rasulullah. Akhirnya setelah 3 kali ya memohon, ini Rasulullah SAW memberikan doa ya. Akhirnya mendoakan Sa'labah agar menjadi orang yang kaya. Lalu diberi domba, seekor domba. Nah ternyata dombanya ini dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya menjadi ribuan. Apa yang terjadi? Ternyata Sa'labah sudah tidak sholat lagi karena sibuk mengurusi domba.
Setiap pagi mengeluarkan dombanya, setiap petang dia menghitung satu persatu dombanya. Ada yang hilangkah atau tidak. Hatinya sudah hubud dunia, sangat cinta dunia. Akhirnya Allah menurunkan bala kepada Sa'labah. Dombanya semuanya mati dan dia jatuh miskin dalam sekejap. Jadi jangan sampai ya ketika kita ingin ini kemudian tidak dikabulkan Allah, bukan tidak dikabulkan, mungkin Allah ingin kita ini menikmati rezeki dari Allah yang lain. Misalnya ingin kita punya rumah, ternyata malah dikasihnya mobil, berarti mobil dulu nikmati. Nanti mobil ini menjadi fasilitas untuk berusaha, berikhtiar. Allah nanti bukakan jalan untuk mendapatkan rumah, begitu ya. Intinya jangan lelah untuk berdoa, karena Allah itu pasti mengabulkan setiap doa kita. Ud'uni astajib lakum. Terus kitanya harus positive thinking, husnudzon sama Allah, karena Allah itu indau dzanni 'abdi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Baik sahabat sekalian, semoga video ini bermanfaat untuk kita, untuk saya juga ya khususnya, dan umumnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga bermanfaat dan silakan selamat mengamalkan ya lafaz Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali selama 12 hari, dan semoga keinginan-keinginan kita semua, hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.